A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa shalatu wassalamu ala nabiyil amjad alladzi waqafa ismuhu bis samai bi Ahmad wa bi ardina bi Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Balaghal mula bi kamalihi, kasyafat tuja bi jamalihi, hasunat jami'u khisalihi, sallu alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamiyah wa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Ali Imran, Allah bercerita tentang keluarga ini, keluarga yang begitu mulia, yang begitu agung, sampai Allah abadikan keluarga ini menjadi salah satu surah di Al-Quran yang disebut dengan surah Ali Imran. Cerita ini dimulai ketika keluarga dari Ali Imran bernadar. Kemudian mereka berkata, "Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Bilang, "Ya Allah, kami bernadar kepada anak yang ada di kandungan kami. Kami bernadar agar anak ini nanti akan menjadi orang yang memakmurkan masjid. Kami serahkan kepadamu ya Allah tentang anak yang sedang ada dalam kandungan kami ini." Kemudian dalam surat itu diceritakan ternyata yang lahir seorang wanita. Kemudian mereka berucap, "Ya Allah, laisat dzakaru kal untha." Tentu laki-laki tidak sama dengan wanita. Kemudian mereka berkata, "Inni samaituha Maryam." Aku beri nama putriku ini Maryam. "Inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan kami ya Allah berlindung kepadamu tentang orang ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Karena mereka sudah bernadar dan yang ternyata lahir seorang wanita yang tidak mungkin berada di dalam masjid. Kemudian mereka membuatkan satu ruangan khusus yang disebut dengan mihrab. Wanita ini ada di mihrab. Orang yang begitu soleha, begitu baik. Nabi Zakaria menjelaskan, setiap beliau memasuki mihrab, tempat ibunda Maryam bermunajat, kata beliau, aku selalu temukan di sana ada makanan berupa rezeki. Aku bertanya kepadanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Dari mana kau dapatkan ini? Dia selalu menjawab, "Hada min fadli Rabbi." Ini dari pemberian Tuhanku. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Rezeki ini berasal dari Tuhan langsung kepada ibunda Maryam. Selesai adegan ini, Allah lanjutkan cerita ini di surat yang kita sebut surat Maryam. Di dalam surat itu diceritakan saat beliau sedang bermunajat, beliau sedang mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba masuk seorang malaikat yang menyerupakan seorang manusia.
Kemudian kata Ibunda Maryam, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kemudian kata malaikat ini, jangan takut. Inni rasulur rabbik li ahabba laki ghulaman zakiyya. Aku ini pesuruh Tuhanmu. Aku rasul yang diutus untuk memberikan kepadamu putra yang baik, yang suci. Kata Ibunda Maryam, bagaimana mungkin? Walam yamsasni bashar. Aku ini tidak pernah disentuh seorang lelaki. Kemudian kata malaikat ini, semuanya mudah untuk Allah. Tidak ada yang sulit. Dan ini kata malaikat itu, amran maqdiyah. Perkara yang sudah diputuskan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Ibunda Maryam menjalani masa kehamilannya dengan penuh ejekan, hinaan dari orang-orang, karena dianggap dia wanita yang tidak baik, yang hamil tanpa seorang suami. Beliau tidak mampu menjelaskan apapun. Apa yang akan beliau jelaskan kepada orang-orang? Beliau hanya diam. Sampai pada akhirnya Allah menjelaskan detik-detik Ibunda Maryam akan melahirkan. Kemudian kata Allah, fa'aja'ahal mahad. Hampir tiba masa kelahiran. Kemudian Ibunda Maryam pergi kepada salah satu pohon kurma, lalu beliau bersandar dalam kondisi sakit, akan melahirkan, kondisi lemah. Kemudian beliau berkata, ya laitani mintu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Andai aku mati sebelum ini dan aku tidak mengalami semua ini, aku terlepaskan dari semua peristiwa ini, cacian, hinaan dan segala macam. Kemudian Allah berfirman kepada Ibunda Maryam, fakhuzzi ilaiki bijad'in nakhla. Gerakkan di dalam pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka akan turun, akan berjatuhan buah kurma yang begitu lezat. Kemudian Ibunda Maryam peristiwa akan melahirkan, beliau keluar meninggalkan mihrab atas perintah Allah. Lalu beliau mendekati pohon kurma, beliau menggerakkan pohon kurma berjatuhan dan beliau mulai memakannya. Beliau mulai punya kekuatan dan kemudian beliau melahirkan. Beberapa ratus tahun kemudian ada kejadian seorang wanita sedang berkeliling di Ka'bah, sedang bertawaf di Ka'bah. Kemudian wanita ini bermunajat, ya Allah, aku ini seorang wanita dari keturunan Ibrahim, dan aku sedang hamil, ya Allah. Dan aku tahu di dalam hari ini terlihat detik-detik akan melahirkan. Maka ya Allah, bantulah aku. Tiba-tiba terdengar suara pada wanita ini. Dia bilang, masuklah engkau ke dalam Ka'bah. Tiba-tiba Ka'bah itu terpecah dan wanita itu memasuki Ka'bah ini. Ka'bah itu tertutup kembali. 3 hari wanita ini di dalam Ka'bah. Orang-orang berusaha membuka melalui pintunya, tidak bisa. Dan akhirnya mereka sadar bahwa ini adalah amran maqdiyah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap kelahiran manusia besar akan diawali peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya, yaitu seseorang yang masuk ke dalam Ka'bah 3 hari tidak keluar. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. 3 hari kemudian, tiba-tiba dinding Ka'bah ini terpecah yang kedua kalinya. Dan keluarlah wanita ini membawa seorang anak yang sudah bersih. Kata wanita ini, demi Allah, aku di dalam Ka'bah dibawakan makanan dari langit. Datang malaikat yang membawa handuk dan segala macam, membawa air, memandikan bayi ini, dan bayi itu keluar dalam kondisi bersih. Kemudian bayi ini dibawa keluar dan diterima oleh ayahnya, dan ayahnya adalah Abu Thalib, dan ibu dari bayi ini adalah Aminah, Fatimah binti Asad, ibu dari bayi ini. Begitu Abu Thalib menerima bayi ini,
Kemudian beliau menyerahkan bayi ini kepada orang yang beliau cintai, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu Rasul belum menjadi nabi, karena yang kembali lahir 10 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Rasul menerimanya. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Allah menyebut ibunda Maryam 36 kali di Al-Quran. Allah menyebut wanita ini aku sucikan. Allah abadikan ceritanya di Al-Quran. Disebut-sebut salah satu wanita yang agung dan akan melahirkan manusia agung yang bernama Nabi Allah Isa. Tetapi ketika akan melahirkan, Allah menyuruh keluar dari mihrab. Aku, kata Amirul Mukminin sallallahu alaihi, ketika ibuku akan melahirkan aku, justru Allah menyuruh ibuku masuk ke dalam mihrab dan lahirlah aku di dalam Ka'bah. Sehingga akulah, kata Ali, putra Ka'bah. Tidak ada orang yang seperti Ali sebelumnya, dan tidak akan ada lagi yang setelahnya. Amirul Mukminin sallallahu alaihi kemudian menjadi sebuah legenda tentang orang yang mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada Rasul yang paling agung sepanjang masa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran Ali tentunya semua orang mengenalnya. Tetapi permasalahannya, Anda yang hadir hari ini, Anda akan jadikan siapa beliau ini? Sebagai apa? Yang mengagumi begitu banyak, yang membesarkan begitu banyak, bahkan musuh-musuhnya pun mengagungkannya. Ayyuhal mu'minun rahimahullah. Jika berbicara tentang keilmuan Ali, semua orang mengaguminya, muslim maupun non-muslim, tentang kalimat-kalimatnya, sampai mereka berucap kalimat-kalimat ini di bawah kalimat Tuhan dan di atas kalimat manusia biasa. Tetapi kata Amirul Mukminin, ketahuilah, seluruh ilmu yang aku miliki ini karena allamani Rasulullah al-fababin. Aku diajar Rasulullah 1000 ilmu, 1000 pintu. Wa likulli babin alfun, dan setiap ilmu bercabang 1000. Dan aku ini, kata Amirul Mukminin, dengan seluruh keilmuan yang begitu agung, aku ini abdun min abidi Muhammad. Aku ini, kata Ali, salah satu budak dari budak-budak Rasulullah. Sehingga jika kita pengikut Ahlul Bait membesarkan Ali, mengagungkan Ali, itu karena Rasulullah maha karya Allah, dan Ali adalah karya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum ingin melihat keagungan Allah, lihat pada baginda Rasul. Seluruh keagungan Allah tercipta di baginda Rasul. Jika antum ingin lihat prestasi Rasul teragung, adalah lihat pada Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Tentang ilmunya ada Nahjul Balaghah yang dikumpulkan oleh Sayyid Syarif Radhi. Kata-katanya yang begitu banyak sehingga semua orang mengaguminya. Tentang keberaniannya, semua orang mengaguminya. Musuh-musuhnya pun mengaguminya. Pada waktu beliau berperang melawan Amr ibn Abdul Wud, dan akhirnya Amr ibn Abdul Wud terbunuh, saudara dari Amr ibn Abdul Wud, saudara wanitanya, bertanya, siapa yang membunuh saudaraku yang paling pemberani itu? Yaitu Amr ibn Abdul Wud. Kata orang-orang yang membunuh Ali ibn Abi Thalib, kata saudaranya, kalau begitu aku bangga, karena yang membunuh orang yang paling aku kagumi, yaitu saudaraku sendiri, ternyata orang dari Bani Hashim yang begitu agung. Musuh-musuhnya pun mengagumi keberaniannya, kehebatannya. Sehingga kadang ada orang yang mengagumi Ali dari ilmu dan membesarkan beliau sebagai orang yang berilmu, dan dijadikan orang ini sebagai pimpinan dalam keilmuan. Ada yang mengagumi keberaniannya dan berbicara keberaniannya. Orang-orang yang kemudian berpikir tentang kezuhudan, baik
banyak menukil kalimat-kalimat zuhud dari Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Yang beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih zuhud setelah Rasulullah melebihi Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Sehingga dijadikanlah Ali dari kelompok orang-orang yang zuhud sebagai pimpinannya. Sehingga mereka menganggap pemimpin kami adalah Ali. Ali adalah pimpinan orang-orang yang zuhud. Tapi masalahnya orang-orang yang zuhud ini hanya mengambil Ali dari satu sisi, yaitu kezuhudannya. Ada yang mengambil alih dari doa-doanya. Sehingga kadang hari ini orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait, ketika mereka berbicara tentang ilmu, tentang doa-doa, kekebalan dan segala macam, justru yang dipakai adalah doa-doa Ahlul Bait. Sehingga mereka menjadikan Ali sebagai pimpinan dari seluruh doa-doa yang ada. Masalahnya dia hanya mengambil Ali sebagai orang yang mengerti berdoa. Ada orang yang melihat Ali dari sisi mukjizatnya, kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Ada satu saat di daerah Yaman ada seseorang yang terbunuh. Kemudian dua kabilah di daerah Yaman ini berselisih sampai akan bertikai untuk saling berbunuh tentang siapa yang membunuh orang ini. Akhirnya mereka berkata, kalau gitu kita bawa orang yang meninggal ini ke Kufah, karena waktu itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjadi pimpinan di Kufah, menjadi khalifah di Kufah. Lalu dibawalah mayat ini ke kota Kufah. Sesampainya di depan Imam Ali, kemudian mereka berkata, ya Ali, ya Amirul Mukminin, ada yang terbunuh di daerah kami dan kami berselisih tentang siapa yang membunuhnya. Dua kabilah saling menuduh dan saling akan berperang. Kemudian kata Imam Ali sallallahu alaihi, tentang siapa yang membunuh orang ini, yang kalian sudah bawa ke hadapanku. Di kitab Ibn Sirin diceritakan ini, dan termasuk di Madinatul Ma'ajiz karya Hashim Al-Bahrani. Kata Imam Ali, soal siapa yang membunuh orang ini, kalian pilih. Apakah aku akan mengabarkan siapa yang membunuh orang ini, atau kalian minta orang ini yang berbicara? Kata mereka, ya Amirul Mukminin, tentang kehebatanmu kami sudah tahu, tapi kami minta yang meninggal ini yang menyampaikan. Baik, kata Imam Ali, kumpulkan orang-orang. Maitam At-Tamma, salah seorang pencinta setia Amirul Mukminin, mendapatkan perintah dari Imam Ali. Kata beliau, wahai Maitam, kumpulkan orang-orang di lapangan seluruhnya. Akan ada kejadian besar. Begitu orang-orang berkumpul, semuanya ribuan orang. Tapi masalahnya, karena ini kelebihan Amirul Mukminin, walaupun yang hadir ribuan orang, kadang yang menyampaikan hanya beberapa orang. Begitu berkumpul, kemudian Imam Ali sholat. Imam Ali sholat beberapa rakaat, hanya agar orang-orang itu jangan sampai menuhankan beliau. Beliau sholat agar orang ini tahu bahwa beliau sedang bermunajat kepada Allah. Lalu beliau mulai berdoa. Selesai berdoa, kata beliau, wahai manusia, dengarkan. Dulu Nabi Allah Musa menghidupkan orang yang mati melalui ekor sapi yang dipukulkan ke orang ini. Tapi aku, kata Amirul Mukminin, jauh lebih agung dari itu. Kemudian Imam Ali memukul orang yang meninggal ini, dia berkata, bangun. Kemudian orang ini bangun. Kata Imam Ali, sampaikan siapa yang membunuhmu. Orang ini bercerita. Selesai bercerita dan kasus selesai, kata Imam Ali, wahai manusia, dengarkan. Ketika Allah bercerita di surah Al-Baqarah tentang Nabi Allah Musa yang menghidupkan orang mati, begitu manusia ini menyampaikan siapa yang membunuh dia, orang ini meninggal lagi. Tetapi aku, kata Amirul Mukminin, jauh lebih agung dari itu. Wahai yang mati, kata Imam Ali, apakah kau ingin mati lagi atau masih ingin hidup? Kata orang ini, ya Amirul Mukminin, biarkan aku hidup dan mati di sampingmu membelamu. Kata Imam Ali, anta hayyun bi'idznillah, engkau hidup dengan seizin Allah. Kemudian orang ini meninggal beberapa tahun kemudian saat perang Siffin membela Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Mukjizat Amirul Mukminin, keramat-keramat Amirul Mukminin begitu banyak. Sehingga begitu banyaknya mukjizat ini sampai ada yang menuhankan Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Muncullah kaum-kaum yang menganggap Ali adalah Tuhan.
Dan ini jelas kaum yang keliru. Ketika kaum yang menuhankan Imam Ali akan dibunuh oleh Imam Ali, akan dibakar oleh beliau. Kata orang-orang ini, jika yang membakar Tuhanku, aku rela. Mereka begitu kagum melihat Imam Ali hanya sebagai orang yang penuh mukjizat, penuh karamat, tidak melihat dari sisi lain. Muncullah kaum-kaum yang berlebihan. Karena itu Imam Ali sebelum melakukan apa-apa, beliau selalu berdoa, sholat dan segala macam, agar orang tidak menuhankan beliau. Terlalu banyak cerita-cerita tentang mukjizat, keramat yang Imam Ali sallallahu alaihi sampaikan. Pada satu saat Imam Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib sallallahu alaihi al-Mujtaba datang bersama beberapa orang, lalu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, orang-orang ini mengajakku kepadamu untuk meminta satu keramatmu hari ini agar mereka menjadi lebih yakin." Kata Imam Ali, "Baik, jika mereka meminta, aku akan jujurkan." Kemudian mereka duduk, tiba-tiba kata mereka, Imam Ali sedang berdoa, bermunajat. Selesai berdoa dan bermunajat, tiba-tiba dari kejauhan kata mereka melihat seperti awan yang datang mendekati Amirul Mukminin. Tiba-tiba awan itu terpecah dan keluar seseorang dari awan ini. Kemudian orang ini bersalam kepada Amirul Mukminin, lalu mencium Amirul Mukminin dengan penuh hormat, lalu bersalaman kepada Imam Hasan al-Mujtaba dan mencium Imam Hasan, lalu bersalam kepada Imam Husain dan mencium Imam Husain, dan tidak bersalam kepada yang lain. Kemudian kata Imam Ali, "Kenapa engkau tidak bersalam kepada yang lain?" Kata orang ini, "Ya Amirul Mukminin, Allah tidak mengizinkan aku bersalam kecuali kepada para nabi atau para wasi." Kalau begitu, kata Imam Ali sallallahu alaihi, "Kenalkan siapa dirimu?" Kemudian kata orang ini, "Ketahuilah demi Allah, aku adalah Asif ibn Barhiyah. Aku adalah wasinya Nabi Allah Sulaiman yang memindah kerajaan Balqis. Amirul Mukminin memanggilku dan Allah menyuruhku datang." Kemudian kata Imam Ali, "Wahai Asif ibn Barhiyah, pada waktu engkau memindahkan kerajaan Balqis dari Yaman ke Syria, ke Syam, apa yang kau baca waktu itu?" Kemudian Asif ibn Barhiyah membuka cincinnya. "Demi Allah, tidak aku bertawassul dengan cincin ini." Dan di cincin itu tertulis Muhammadun Rasulullah wa Aliyun Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Kemudian kata Imam Ali, "Kalau begitu wahai Asif," dia bilang, "kembalilah engkau." Kemudian Asif berpamitan dan akhirnya beliau masuk lagi ke dalam awan ini dan beliau pergi dan hilang. Kalau saya menceritakan mukjizat, keramat Amirul Mukminin sallallahu alaihi, cukup saya menukil satu kalimat seorang ulama yang kurang lebih hidup pada abad 7 Hijriah, kurang lebih tahun 700 Hijriah. Ulama ini bernama Ibn Syahrusyuh. Kata ulama ini, "Aku mencoba mengumpulkan kelebihan-kelebihan Amirul Mukminin dari seluruh sisi. Di zaman itu yang penuh kesulitan, musuh-musuhnya menutupi kelebihannya, teman-temannya juga menutupi karena khawatir. Dalam kondisi sulit," kata Ibn Syahrusyuh, "aku hanya mampu mengumpulkan 1000 kitab manaqib Amirul Mukminin sallallahu alaihi." Apa yang diceritakan dari orang yang manaqibnya memenuhi kitab, padahal kelebihannya ditutupi oleh lawannya dan kawannya. Jika ada orang yang melihat Amirul Mukminin dari sisi keramat, karena melihat keramatnya yang begitu banyak, kadang ada yang menuhankannya. Kenapa mereka melihat dari satu sisi, yaitu dari sisi kekeramatan Amirul Mukminin, sehingga mereka jika ingin mengeluarkan kekeramatan mereka bertawassul kepada Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Tapi Imam Ali bagi mereka hanyalah orang yang keramat, tidak lebih dari itu. Apapun yang mau dibicarakan, jika Anda berbicara tentang keimanan,
Siapa Amirul Mukminin dalam keimanan? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Khandaq, ketika Imam Ali melawan Amr ibn Abdul Wud, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Apa doa Amir Rasul begitu? Kata beliau, ya Allah, lihatlah, laqad barazal imanu kullu ala kufri kulli. Ya Allah, kata Rasul, telah berperang keimanan secara utuh melawan kekafiran secara utuh. Ketika perang Khandaq, Rasul menyebut Imam Ali sebagai iman, bukan sebagai mukmin. Kata Rasul telah berperang keimanan, bukan orang mukmin. Rasul selalu menyebut Ali sebagai iman. Kemudian Rasul menegaskan, dan ini didengar oleh seluruh manusia, seluruh kitab menukil. Kata Rasul, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min. Wahai Ali, tidak mencintaimu kecuali mukmin. Seseorang disebut mukmin bukan karena mencintai orang mukmin, tapi seseorang disebut mukmin karena dia memiliki iman. Dan Ali, kata Rasul, adalah iman, bukan mukmin, tapi pencintanya lah yang mukmin. Karena itu Rasul kemudian melanjutkan, wala yubghiduka illa munafik. Dan tidak membencimu ya Ali kecuali munafik. Kenapa? Karena yang membenci Ali adalah membenci iman itu sendiri, bukan sekedar membenci orang mukmin. Karena itu Anda kalau melihat salah satu gelar yang ditulis, yaitu ya Amiral Mukminin, wahai pimpinan dari orang-orang mukmin. Gelar Amirul Mukminin Rasul sampaikan pada waktu Rasul masih hidup. Satu saat Rasul memanggil beliau dengan berkata, ya Amirul Mukminin. Kata Imam Ali, ya Rasulullah, aku mohon maaf, apakah engkau masih hidup dan aku dipanggil Amirul Mukminin? Kata Rasul, itu pemberian dari Tuhan untukmu ya Ali. Sehingga tidak boleh satu imam pun dari 12 imam yang menggunakan gelar Amirul Mukminin kecuali Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Beliau bukan mukmin, beliau adalah iman. Beliau bukan mukmin, beliau adalah Amirul Mukminin, pimpinan dari seluruh orang-orang yang mukmin. Dengan beliau lah keimanan seseorang diukur. Sehingga dari sisi keimanan, beliau lah tolak ukurnya. Dari sisi ibadah, siapa yang tidak tahu ibadahnya Amirul Mukminin? Jika Anda ingin tahu ibadahnya Amirul Mukminin seperti apa, mustahil kita gambarkan. Cukup saya gambarkan bahwa kita mengenal ibadahnya Imam Ali Zainal Abidin sallallahu alaihi sebagai orang yang ahli ibadah. Kata Imam Ali Zainal Abidin menukil saat menceritakan kakeknya Amirul Mukminin, aku menemukan kitab kakekku Amirul Mukminin. Lalu aku baca tentang ibadah kakekku. Aku mulai menirunya. Aku tiru. Sampai menjelang pagi, kata Imam Ali Zainal Abidin, aku tiru ibadah kakekku Amirul Mukminin. Kemudian kata beliau, kemudian aku tutup kitab itu. Lalu aku berkata, siapa yang mampu meniru ibadah Amirul Mukminin? Imam Ali Zainal Abidin tidak mampu meniru ibadahnya Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Sehingga orang-orang ahli ibadah kadang menjadikan Imam Ali sebagai orang yang di atas sendiri, sebagai ahli ibadah. Dia tidak melihat kecuali Ali sebagai ahli ibadah. Setelah saya ceritakan Imam Ali dari seluruh sisi ini, permasalahannya sebenarnya apa yang Allah inginkan dari Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Dari seluruh sisi memang beliau memiliki kelebihan dari semua sisi. Jika bicara ketakwaan, beliau takwa itu sendiri. Belum mencapai tingkat yang tertinggi. Kenapa? Beliau didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bicara kedermawanan, siapa yang tidak tahu kedermawanan Amirul Mukminin? Bukan hanya beliau, istri beliau, putra-putra beliau, semuanya mencapai prestasi terbaik yang diabadikan oleh Al-Quran. Bukan diabadikan oleh ulama, tapi Allah lah yang mengabadikan. Ketika mereka berpuasa dan berikan makanannya kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, Allah mengabadikan di Al-Quran. Satu saat keluarga mereka punya makanan,
Tiba-tiba datang tamu. Lalu makanan ini diberikan pada tamunya. Kemudian Imam Ali mematikan lampu agar si tamu tidak tahu bahwa tidak ada lagi makanan kecuali itu. Si tamu menghabiskan makanan ini dan keluarga itu bahagia malam itu. Padahal mereka tidak makan apapun. Tentang kedermawanan. Tapi orang-orang yang melihat Imam Ali dari sisi dermawan, mereka cuma berbicara Imam Ali sebagai orang yang dermawan. Mereka tidak melihat Ali dari sisi yang Allah inginkan. Akhirnya mereka tidak memberikan posisi yang sebenarnya kepada Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Lalu Anda hari ini yang mengenang kelahiran Amirul Mukminin 13 Rajab, lalu dari sisi mana Anda memandang Amirul Mukminin sallallahu alaihi? Padahal dari seluruh sisi beliau adalah yang utama. Tapi sisi mana yang Allah inginkan? Alhamdulillah, yang Allah menunjukkan kita kepada mazhab Ahlul Bait. Karena yang Allah inginkan dari Amirul Mukminin sallallahu alaihi, yang Rasul ulangi di beberapa tempat berkali-kali, itu Rasul hanya menginginkan satu, agar orang-orang itu menjadikan Amirul Mukminin sallallahu alaihi sebagai wasi Rasul, sebagai orang yang menggantikan posisi Rasul dalam menyampaikan agama ini setelah wafatnya Rasul, sebagai pintu wilayah. Ketika turun surat yang kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Mereka mulai bertanya-tanya, mempertanyakan anil naba'il adim, tentang berita yang agung, berita yang besar, kejadian yang agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka kemudian berselisih tentang peristiwa agung ini. Kemudian kata Rasul, tahukah kalian siapakah an-naba'ul adim alladzi hum fihi yakhtalifun, yang kemudian mereka berselisih? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Rasul, ketahuilah an-naba'ul adim alladzi hum fihi yakhtalifun adalah wilayah Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Kepemimpinan Ali, kewasian Ali dari sisi pembawa risalah. Sehingga kata Rasul, ya Ali, siapa yang mengingkari engkau sebagai wasiku, sebagai menjalankan risalahku, maka mereka sama dengan mengingkari penubuhanku. Rasul menginginkan Ali sebagai pemimpin, sebagai wasi. Soal orang-orang ini enggak atau mau, kata Allah, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang beriman silakan, yang akan meninggalkan juga silakan. Dan begitu Anda menjadikan Amirul Mukminin sebagai wasinya Rasulullah, yang membawa risalah, seluruh kelebihan-kelebihan tadi menunjang risalah ini, menunjang beliau sebagai wasi. Kenapa beliau punya ilmu yang seperti ini? Karena beliau wasinya Rasulullah. Dan kata Rasul, penggantiku nanti adalah sepertiku. Sehingga kata Rasul, aku diberikan ilmu oleh Allah, ad-dadani rabbi, aku dididik oleh Allah, dibekali oleh Allah. Kemudian kata Imam Ali, ad-dabani Rasulullah, sedangkan aku dididik Rasul. Sehingga jadilah kata Ali, aku seperti ini, dipersiapkan oleh baginda Rasul. Sehingga kata Imam Ali, aku diberikan seluruh ilmunya. Jika aku duduk dengan Rasul, aku tidak bertanya, maka Rasul yang menyampaikan. Siang malam aku bersama Rasul. Tentang ibadahnya, ibadah yang muncul karena beliau adalah wasinya Rasul, orang yang terbaik setelah baginda Rasul. Dan beliau harus seperti Rasul. Jika Rasul ibadahnya teragung, maka kata Ali, demi Allah, setiap pekerjaan Rasul aku ikutin setapak demi setapak. Dan jadilah aku seperti ini. Tentang kesubutan, kedermawanan, itu semua adalah karena kondisi beliau dan karena posisi beliau sebagai wasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengajarkan kepada Anda tentang ajaran Rasul.
Beliau mengambil langsung dari Rasul dan beliau mengajarkan kepada orang-orang ini. Kata Imam Ali, akulah yang demi Allah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga aku tahu setiap ayat yang turun. Apakah ayat itu turun sebelum hijrah atau setelah hijrah, atau turun pada waktu malam, atau turun pada waktu pagi, atau pada waktu siang, turun kepada siapa, apa maknanya, apa tafsirnya. Kata Imam Ali, demi Allah semuanya ada di sini. Dan itu semua diajarkan Rasul kepadaku, karena aku wasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda mencintai Rasul, Allah ajarkan caranya agar tidak keliru. Kata Allah, jika engkau mencintai Rasul, Allah sampaikan ini di surat Al-Ahzab. Siapapun yang ingin mencintai Rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cara mencintai Rasul adalah mengikutinya. Jika Anda mencintai Rasul, karena Rasul penuh dengan mukjizat, kata Allah, mukjizat ini hanya bekal. Bekal karena beliau seorang Rasul. Jika Anda mencintai Rasul karena ketampanannya adalah bekal karena beliau seorang Rasul. Jika Anda mencintai Rasul karena kelebihan-kelebihan yang begitu banyak, ketahuilah seluruh kelebihan Rasul untuk menunjang kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga aku, kata Amirul Mukminin, semua yang Allah berikan kepadaku ini untuk menunjang aku sebagai wasinya Rasulullah yang berada di posisi Rasul. Karena itu kemudian Rasul berkata, ya Ali. Dulu Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, dibilang, jadikan untukku wazir sebagai wakil, pengganti. Kemudian Allah menunjuk kepada Nabi Allah Musa. Kata Allah, baik, aku pilihkan engkau Harun. Sehingga Nabi Musa menjadikan Harun sebagai gantinya, sebagai wasinya. Setiap Nabi Musa akan keluar dari tempat itu. Kemudian kata baginda Rasul, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau di posisi seperti Harunnya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa punya Harun, dan Allah sampaikan di Al-Quran, ini adalah wazirnya. Ada sesuatu yang orang sering salah paham dan tidak mengerti rentetan kejadian dari zaman dahulu. Bahwa dari dulu, zaman dahulu, setiap nabi itu punya wasi. Dan wasi itu Anda boleh catat, tidak ada wasi dari nabi kecuali dari keluarganya. Anda melihat, Anda membaca Nabi Ibrahim, penggantinya adalah putra-putranya, Ismail, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, dan terus ke bawah. Dan itu semua keluarga mereka bergantian. Harun, saudara Nabi Allah Musa, Harun kemudian meninggal. Sebelum Nabi Allah Musa meninggal, Allah memberikan pengganti lagi untuk Nabi Allah Musa yang bernama Yusha ibn Nun. Itu adalah ponakannya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Sulaiman, wasinya saya sudah sebut tadi, Asif ibn Barhiyah. Dan itu keluarga dari Nabi Allah Sulaiman. Dan semua orang tahu ini keluarganya Nabi Allah Sulaiman. Kenapa begini? Karena kata Allah, jika kemudian Nabi ini diagungkan dan wasinya dari keluarga yang lain, orang tidak tahu dari keluarga mana orang ini. Tapi jika wasi ini dari keluarga Nabi itu, orang semua tahu ini dari kabilah yang mulia. Seluruh Nabi wasinya adalah dari keluarganya. Nabi Isa pun wasinya dari keluarganya. Al-Hawariyun kebanyakan keluarganya. Setiap Nabi wasinya dari keluarganya. Anda boleh baca ayat ini dari awal. Anda akan temukan setiap Nabi punya wasi dan dari keluarganya. Sehingga jika Rasul kemudian wasinya adalah keluarganya, itu bukan hal yang pertama. Dari sebelumnya sudah ada kejadian ini. Karena itu, sebelum ada cerita wasi, ketika Rasul masih di kota Makkah, baru pindah ke kota Madinah, orang-orang Bani Israel yang ada di kota Madinah sudah berkata, lihat, nanti Muhammad ini akan mengangkat gantinya dari keluarganya.
karena dia tidak akan memilih dari orang lain. Kata mereka, Rasul tidak pernah begitu. Kata Bani Israel ini tidak, pasti keluarganya yang diangkat. Bani Israel ini sudah membuat fitnah, seakan-akan Rasul hanya mikirkan keluarganya. Karena Bani Israel ini tahu seluruh wasi Nabi itu dari keluarganya. Sudah dibuat fitnah, sehingga Rasul ketika akan terjadi peristiwa Ghadir Hum, beliau begitu khawatir dengan peristiwa ini untuk mengangkat Ali sebagai gantinya. Kenapa? Fitnah dari Bani Israel. Dari mana mereka tahu? Karena Bani Israel orang yang mengerti bahwa dari dulu seluruh wasi Nabi adalah dari keluarga. Sehingga Rasul agak kesulitan. Dan benar dengan peristiwa Ghadir Hum, ada banyak orang-orang yang tidak menerima wilayah Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Sebagian menolak Rasul karena menganggap Rasul hanya memikirkan keluarganya. Sehingga mereka berkata, ya Rasul, pengangkatan Ali ini itu dari hawa nafsumu atau dari Tuhan? Kata Rasul, semuanya dari Allah. Lihat mereka, ketika mendengar dari Allah, kata mereka, kalau begitu turunkan adab pada kami. Aku tidak sanggup menerima ini. Aku tidak sanggup untuk menerima keluarga Rasul sebagai pengganti dari Rasul. Artinya, orang-orang kadang walaupun musuh dari Ali, kadang mengagungkan Ali. Muawiyah ketika Ali meninggal menangis. Kata Muawiyah, aku tidak melihat orang yang menjadi musuhku yang paling aku musuhi, tetapi orang yang paling berwibawa. Kalau soal kekaguman, musuh-musuhnya pun mengaguminya. Tetapi masalahnya, tidak semua pecintanya menjadikan Ali sebagai orang yang membawa risalah yang harus ditaati setelah baginda Rasul. Padahal beliau ini ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk memegang wilayah Ahlul Bait, kepemimpinan setelah wafatnya baginda Rasul. Dan begitu juga kemudian turun-temurun kepada putra-putranya. Setelah kita jelas ini, saya akan coba tutup dengan beberapa kalimat. Yang pertama, suatu saat Imam Musa Al-Kadhim ditanya oleh salah seorang pengikutnya. Dia bilang, wahai Imam Musa, kenapa wasi-wasi ini semuanya dari keturunan baginda Rasul? Kenapa dari keluarga Rasul? Lihat jawaban Imam Musa. Kata beliau, ketahuilah, ketika Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah tidak ingin lagi menghinakan baginda Rasul. Kata Imam Musa, jika di suatu zaman ada imam yang diwajibkan oleh Allah taat kepadanya, orang yang paling agung di zaman itu, imam di zaman itu, terbaik di zaman itu, dan tiba-tiba bukan dari keluarga Rasulullah, maka di zaman itu akan ada keluarga yang lebih mulia dari keluarga Rasulullah. Dan akhirnya Rasul tidak disebut, kata imam, yang disebut keluarga itu. Dan Allah bilang tidak ingin kecuali di dunianya disebut hanyalah baginda Rasul. Karena itu kata beliau, seluruh wasi ini dari keluarga Rasul, agar keagungan baginda Rasul muncul sampai hari kiamat, agar tidak ada lagi keluarga lain yang lebih mulia dari baginda Rasul. Begitu Allah ingin mengangkat baginda Rasul, dengan mengangkat wasi-wasinya semua dari keluarga beliau. Dan ini bukan permintaan Rasul, tapi ini permintaan Allah. Sampaikan ya Rasul kepada mereka ini semua. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Ini permintaan Allah yang Rasul wajib menyampaikan, bahwa ini adalah ketentuan Tuhan. Ini amran maqdi, ketetapan Allah. Ayol mu'minun wal mu'minat. Selesai saya menyampaikan ini, kelebihan-kelebihan Amirul Mukminin sallallahu alaihi, dari banyak kejadian-kejadian, saya akan coba tutup dan membawa satu cerita dan satu riwayat yang beliau sampaikan. Satu cerita ini pada saat setelah Rasul wafat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, tiba-tiba di Masjid Madinah
di mihrab, di mimbar, tiba-tiba ada seorang lelaki terbunuh dengan memakai pakaian wanita. Dan mereka tidak tahu siapa yang melakukan ini. Kemudian dipanggillah Amirul Mukminin. Mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, bilang, ya Ali, gitu. Coba jelaskan peristiwa apa ini. Kata Imam Ali, aku tahu kejadian ini karena Rasul sudah menjelaskan kepadaku sebelum ini. Kata Imam Ali, tunggu. Kemudian beliau datang kepada Khalifah Umar bin Khattab dan berkata, wahai Khalifah, kata Imam Ali, nanti kurang lebih dibilang 9 bulan lagi, 9 bulan, akan ada wanita yang datang ke masjid ini menangis, lalu berkata kepada Allah, ya madlum, ya madlum. Jika ada wanita ini, peganglah. Satu orang ditugaskan untuk menjaga mihrab ini. Tepat 9 bulan seperti yang dikabarkan, datang wanita, lalu menjerit, ya madlum, ya madlum. Lalu dipegang oleh orang ini, mau dibawa wanita ini. Kata wanita, jangan bawa aku. Lalu wanita ini memberikan hadiah kepada orang ini, tapi jangan bawa aku. Hanya wanita ini dilepaskan. Dan wanita ini ketika mengatakan ya madlum, dia meletakkan seorang bayi di mimbar ini. Begitu wanita ini pergi, si bayi dibawa. Kemudian kata Khalifah Umar bin Khattab, ya Ali, ini bilang, ini bayi yang ada di mimbar itu. Kata Imam Ali, mana ibunya? Kata dia, kami tidak tahu. Lalu dipanggillah orang yang menjaga. Dibilang, mana ibu dari bayi ini? Dibilang, aku tidak tahu. Kata Imam Ali, iya, engkau tidak mungkin tahu di mana ibunya setelah kau menerima hadiah dari ibunya tadi. Dari mana kau tahu, ya Amirul Mukminin? Kata Imam Ali, bukankah sudah aku sampaikan? Seluruhnya Rasul sudah ajarkan kepada. Kalau begitu, kata Imam Ali, tunggu setahun lagi, wanita itu akan datang lagi ke sini. Tepat setahun lagi, wanita itu datang lagi ke mimbar ini. Lalu berkata, ya madlum, ya madlum. Sambil mencari orang yang dulu pernah memegangnya, karena dia yakin pasti anaknya dipegang orang itu. Tiba-tiba dia ketemu lagi dengan orang itu. Kemudian orang ini dibawa kepada Amirul Mukminin. Kemudian kata Imam Ali, baik, karena wanita ini sudah hadir, dibilang, sekarang aku akan ceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kata Imam Ali, wahai wanita, engkau yang mau bercerita atau aku yang menyampaikan? Kata wanita ini, tidak, engkau ya Amirul Mukminin sampaikan. Kata Imam Ali, ketahuilah, wanita ini adalah wanita yang baik. Wanita ini, kata Imam Ali, ahli ibadah. Satu saat datang wanita tua ke rumahnya. Tiba-tiba wanita tua ini beribadah melebihi wanita ini, sehingga wanita ini kagum. Kata dia, wahai wanita tua, engkau beribadah seperti ini, begitu hebat. Dia bilang, iya, aku habiskan umurku untuk beribadah. Di mana kau tinggal? Wanita itu menunjukkan rumahnya. Kata wanita tua, jika mau ayo ke rumahku, aku ajarkan kepadamu ibadah-ibadah yang lebih dari ini. Wanita ini merasa ingin ikutlah ke rumah wanita tua ini. Sampainya di rumah itu, dibilang dia dijamu dan segala macam. Tiba-tiba wanita tua ini masukkan gadis ini ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba di kamar itu sudah ada orang laki yang pura-pura tidur dengan pakaian wanita, yang sudah membayar kepada wanita tua ini untuk berbuat tidak baik pada gadis ini. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Lelaki ini kalau berbuat tidak senonoh, kemudian dibunuh oleh wanita ini. Dan mayatnya diseret oleh wanita ini, ditaruh di mihrab, ditaruh di mimbar. Kemudian kata Imam Ali, setelah wanita ini menyeret ke mimbar, dia pergi. Dia datang 9 bulan kemudian karena dia ingin meletakkan bayinya. Dia datang lagi yang kedua karena dia ingin melihat bayinya. Kemudian kata Imam Ali, ayo kita cari wanita tua itu. Mana wanita tua yang sudah menyebarkan fitnah itu? Dicarilah wanita tua ini. Kemudian wanita tua ini ditanya. Dia bilang, apakah kau benar? Yang dulu sudah menjebak gadis ini? Kata dia, tidak. Kata Imam Ali, jangan berbohong. Nanti Allah laknat engkau, dia bilang. Wanita ini tetap tidak mengaku.
Kata Imam Ali, bawa wanita ini ke kuburan baginda Rasul. Lalu dibawalah wanita ini ke kuburan baginda Rasul. Kata Imam Ali, bersumpah atas nama Rasul jika engkau tidak melakukan. Kata wanita ini, aku bersumpah atas nama Muhammad Rasulullah, aku tidak melakukan apapun. Orang-orang yang ada di sekitarnya semua menjerit. Wanita ini tidak tahu. Tiba-tiba seluruh wajah dan anggota tubuhnya berubah menjadi hitam. Hitam total, gelap gulita, dan dia tidak tahu. Akhirnya dia mulai melihat tangannya dan semuanya sudah berubah menjadi hitam. Kemudian kata Imam Ali, buang wanita ini kepada pasir. Wanita yang sudah terkena laknat dari Allah karena berbohong kepada Allah dan Rasulnya di kuburan baginda Rasul. Cerita-cerita begini nih, begitu banyak tentang kelebihan Amirul Mukminin. Kemudian saya sampaikan satu kalimat dari Amirul Mukminin dari ribuan kalimat yang beliau nukil. Kata beliau, laula khamsu khisal, kalau bukan karena 5 perkara, niscaya orang-orang sudah menjadi orang-orang yang saleh. Kalau bukan karena 5 hal ini. Yang pertama, kata Imam Ali, yang membuat orang-orang tidak jadi saleh, yaitu al-qanaatu bil jahl. Ada orang-orang yang merasa cukup sehingga dia membiarkan kebodohan itu ada dalam dirinya. Dia tidak menambah keilmuan. Kata Imam Ali, ini mencegah seseorang menjadi orang yang saleh. Jika wanita tercegah dari salehah, itu orang yang merasa cukup dengan kebodohannya, tidak mau menambah. Anda wanita-wanita maupun lelaki, ketika Anda berumah tangga, Anda punya anak, Anda di rumah sibuk, tidak mengartikan Anda sudah harus berhenti dari keilmuan. Kata Imam Ali, tidak boleh orang berdiam diri dalam kebodohan. Merasa al-qanaah dan jalan tidak dibenarkan. Justru dengan Anda berilmu itulah setiap satu kebodohan ditutupin, kata Allah. Satu kegelapan tersingkap, satu cahaya masuk. Dan setiap satu cahaya masuk, kata Rasul, Anda ditingkatkan 1 derajat. Begitu seterusnya. Lelaki maupun wanita, berumah tangga, tua, muda, kata Rasul, wajib menuntut ilmu dari mulai lahir sampai meninggal. Jika Anda ingin derajat Anda naik sedikit demi sedikit, ada buku-buku baca, ada acara-acara ceramah di TV dimanapun, dengarkan. Setiap Anda naik 1 derajat, 1 cahaya Allah berikan kepada Anda. Kalau bukan karena ini, kata Rasul, kata Imam Ali, orang sudah menjadi saleh. Yang kedua, kata Imam Ali, itu al-hirsu ala dunia. Orang yang rakus dengan dunia. Apa yang dimaksud rakus dengan dunia? Bukan rakus dengan harta, bukan rakus dengan apapun, tapi rakus dengan seluruh materi yang menjauhkan dia dari Allah. Yang dia mampu melakukan apapun demi mendapatkan materi ini, sehingga apapun yang dia dapatkan hanya menjauhkan dari Allah. Inilah orang-orang rakus dengan dunia. Tapi orang-orang yang dengan materinya mendekatkan kepada Allah, kata Imam Ja'far, materi itu adalah akhirat, bukan dunia. Yang ketiga, kata Imam Ali, agar Anda nanti tahu seberapa besar beliau ingin kita menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian kata beliau, asyuku bil fadl, kikir dengan apa yang Allah sudah berikan kepada orang ini. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, itu karunia dari Allah. Pada waktu saya dulu ke Iran, lalu saya ingin ziarah ke Irak, lalu saya masuk ke kedutaan Irak yang ada di Iran. Tiba-tiba di kedutaan itu ada tulisan besar, kalimat dari Imam Husain sallallahu alaihi, ditulis besar. Lalu saya membacanya, saya terimakan. Kalimat itu berbunyi begini, kata Imam Husain sallallahu alaihi, sesungguhnya perlunya orang kepada kalian itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Jika Anda tidak mau melayani orang dengan nikmat itu, Allah akan cabut nikmat itu, Allah berikan pada orang lain. Inna hajatan nas ilaikum min ni'amillahi ilaikum. Dia bilang, sesungguhnya jika ada orang butuh kepada Anda, itu karena Anda diberikan nikmat oleh Allah, sehingga orang itu butuh kepada Anda. Coba nikmat itu ada di orang lain, dia tidak akan datang kepada Anda. Tapi kalau kata Imam Ali, melalui riwayat dari Rasul yang disampaikan Imam Husain, tapi jika Anda sudah mulai bosan melayani orang dengan nikmat itu,
yang Allah berikan kepada Anda. Jika Anda pikir Allah akan cabut, Allah berikan kepada orang lain. Jika tidak, Anda jadi musuh Anda besok di hadapan Allah. Yang ketiga ini, yang membuat orang jadi tidak saleh. Dia pikir dengan pemberian-pemberian Allah. Yang keempat, kata Imam Ali, yang membuat orang tidak jadi saleh, ar-riya'u fil amal. Ketika berbuat dia riya, tidak melakukannya karena Allah. Dia senang dengan pujian-pujian. Juga satu cerita diceritakan seorang sufi yang sedang beribadah malam, tapi bukan karena Allah. Begitu dia sholat, dia bilang, di sebuah musola, tiba-tiba pintunya berbunyi. Dia berubah, dia menangis. Padahal sebelumnya tidak menangis, karena dia tahu jika pintu yang berbunyi pasti ada orang masuk. Dia mulai berubah, dia mulai menangis, dia mulai bermunajat. Tiba-tiba yang dilihat di dalam seekor binatang yang sedang masuk menabrak pintu tadi. Artinya apa? Riya ini, kata Imam Ali, akan mencegah seseorang menjadi orang yang saleh. Yang terakhir, kata Imam Ali, nomor 5, yaitu al-i'jabu bi ra'yih. Orang yang selalu kagum pada dirinya karena merasa dia yang paling banyak ide-idenya. Dia mengagumi dirinya sehingga dia merendahkan orang lain. Dia menganggap ide-idenya yang terbaik, pemikirannya yang terbaik, sehingga dengan itu dia mulai menghukumi orang lain. Orang ini sesat, orang ini di neraka, orang ini di sorga, orang ini baik. Dia memutuskan semuanya. Jika orang ini dibiarkan, dia juga akan memutuskan di mana posisi Tuhan nanti di hari kiamat. Dia memutuskan semua posisi orang. Dia merasa dirinya paling hebat. Ketengah perasaan lebih dari orang lain, inilah yang menghancurkan manusia. Siapapun, si suami jika merasa lebih, Allah akan hancurkan. Kecuali satu, kata Rasul, hanya satu yang boleh, yaitu jika Anda akramakum indallahi atqakum. Jika Anda merasa paling bertakwa di hadapan Allah, silakan. Dari sisi lain, kata Imam Ali, ini menghancurkan, merasa lebih. 5 perkara ini, kata Imam Ali, bisa membuat seseorang tercegah dari menjadi orang yang saleh. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Satu cerita menutup tadi, ada satu kalimat. Akhirnya, tentunya kita duduk malam hari ini mengenang manusia besar yang dibesarkan Allah dan Rasulnya sebagai wasi, sebagai orang memegang pintu wilayah estafet dari Rasul. Tentu kita tidak akan pulang kecuali meminta hadiah dari Amirul Mukminin di hari kelahirannya. Dan biasanya beliau jika di hari kelahirannya begini diperingatin, dan beliau bukan orang yang pikir akan berikan hadiah. Hadiah akan kita minta. Pada satu saat, seorang pengikut Amirul Mukminin dari kejauhan, dari kota musuh, jika lewat untuk menuju ke Kufah, ke kuburannya Imam Ali, dan kemudian ke Najaf, mesti orang ini diganggu, diejek, sehingga orang ini sampainya di Najaf mengadu. Dia bilang, Amirul Mukminin, aku diganggu oleh musuhnya, aku dihina, tolong balaskan. Nanti jika pulang, kata musuhnya, mana imammu kok belum membalas kepadaku? Sudah 3 kali orang ini mengadu kepada Imam Ali, dan Imam Ali belum membalas orang tadi. Padahal orang ini berbuat jahat kepada pengikut ini. Tiba-tiba satu malam, orang yang mengadu kepada Imam Ali ini bermimpi bertemu dengan Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Dan semoga kita sebelum meninggal pernah bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian kata orang ini, ya Amirul Mukminin, aku 3 kali mengadu ke kuburmu tentang orang yang menggangguku. Kenapa kau tidak balas? Kata Imam Ali, sampaikan kepada orang itu, dia banyak mengganggumu, tapi aku tidak bisa membalas dengan keburukan. Kenapa kuburanku? Sehingga aku tidak mungkin membalasnya dengan keburukan, karena dia pernah berbuat satu kebaikan untukku. Akhirnya orang ini menyampaikan, ya, dia bilang, imamku tidak membalasmu karena satu hal. Apa? Dia bilang, engkau katanya pernah menunduk, memberikan hormat kepada beliau, sehingga beliau tidak membalas keburukanmu karena satu kebaikan. Kata orang ini, demi Allah, aku menghormati itu seorang diri dan tidak ada siapapun. Itu dibilang jawaban dari imamku, sehingga dia tidak membalas keburukan. Hanya karena ada satu kebaikan yang pernah dilakukan orang ini, ya Amirul Mukminin sallallahu alaihi wasallam.
Jika kau hitung keburukan-keburukan kami sebagai pengikut, kami sebagai para suami, para istri, para anak yang hadir, mungkin terlalu banyak berbuat keburukan. Bahkan mungkin engkau sangat kecewa melihat keburukan-keburukan yang kami lakukan. Tetapi orang itu, ya Amirul Mukminin, ketika lewat di kuburmu dan menghormatimu, padahal banyak yang dia lakukan dari keburukan itu, tapi engkau tidak membalas dan memberikan kebaikan pada orang itu. Apakah kami ini tidak pantas, ya Amirul Mukminin, dengan seluruh keburukan yang kami lakukan, karena memperingati hari kelahiranmu, mengingat kebaikan-kebaikanmu? Apakah tidak pantas jika kami kau gapai, ya Amirul Mukminin? Kekecewaan-kekecewaanmu, ya Amirul Mukminin, lupakan. Bukankah engkau yang paling banyak melupakan keburukan orang lain dan paling banyak mengingat walaupun sedikit dari kebaikan orang lain? Maka kenanglah kami besok, ya Amirul Mukminin, dengan sedikit kebaikan yang kami lakukan malam hari ini, menang hari kelahiranmu, mengagungkanmu, menyebutkanmu, dengan harapan dengan itu seluruh dosa-dosa kami, ya Amirul Mukminin, engkau akan bela kami di hadapan Allah, engkau akan bela kami di kubur, dan kau yang berkata bahwa engkau akan ada di Siratul Mustaqim. Karena ketika turun firman Allah bahwa mereka akan ditanya di Siratul Mustaqim, maka kata Rasul, mereka akan ditanya tentang wilayah Amirul Mukminin. Jika selamat, maka selamatlah orang ini. Maka ya Amirul Mukminin, ketika di Siratul Mustaqim dan kami dipertanyakan, berikan kami untuk menjawab, kami berwilayah kepadamu, ya Amirul Mukminin. Maka berikan pada kami malam hari ini kebaikan-kebaikanmu dan lupakan keburukan-keburukan kami, sehingga nanti Allah tambahi dari kami kebaikan-kebaikan itu, dan Allah bersihkan kami dari keburukan-keburukan itu, karena engkau yang memohonkan, karena engkau yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai. Maka terimalah ya Allah sedikit yang kami persembahkan malam hari ini untuk Amirul Mukminin sallallahu alaihi. Ketika pada Anda semua punya hajat di dunia dan akhirat, semua yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini, para ibu, para ayah, anak-anak yang menyediakan makanan, yang mendekor, yang membuat acara ini terselenggara, maka kita mohon satu, ya Amirul Mukminin, jika yang membuat satu kebaikan tidak kau lupakan, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan kami ini, sehingga kami berkumpul denganmu besok di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasul dan ridho dan diridhoi oleh Allah dan Rasul. Akhirnya kami mencoba tawassul dengan namamu, ya Abul Hasan, ya Amirul Mukminin, ya Ali bin Abi Thalib. Inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan inna Allah ishfa' lana inna Allah ya wajihan inna Allah ishfa' lana inna Allah ya wajihan inna Allah ishfa' lana. Akhirnya kalimat tawassul tadi saya mungkin agar Anda yakin dengan kalimat itu, Anda tadi berkata, ya Amirul Mukminin, kita bertawassul denganmu, kita minta syafaat darimu, kita sedang menghadap kepada Allah dengan namamu, dan engkaulah ya Amirul Mukminin yang kami dahulukan. Ingat kalimat ini jika Anda akan berbuat sesuatu yang keliru. Wa qaddamnaka baina yaday hajatina, kami akan kedepankan engkau ya Amirul Mukminin sebagai wilayah, sebagai wasinya Rasulullah, sebagai pimpinan. Kami akan kedepankan engkau di mana? Baina yaday hajatina, di semua hajat-hajat kami. Kami akan letakkan engkau, sehingga nanti tidak ada lagi hajat kami yang mendahului engkau. Itu yang kita minta dengan tawassul ini, bahwa Imam Ali akan selalu ada di depan di antara hajat-hajat Anda, keperluan-keperluan Anda, kehidupan-kehidupan Anda, sehingga apapun yang Anda lakukan ukur dengan ini. Anda memarah, Anda meribut, Anda berbuat apapun ukur. Jangan perbuatan Anda mendahului Amirul Mukminin, tapi beradalah di belakang Amirul Mukminin. Wa qaddamnaka,
Kami kan selalu ke depan dengan Engkau. Maka terimalah ini ya amin mu'minin. Afwan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min qawlin bila amal. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wallahu al-musta'an wa huwal mustaqim. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.